Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas masalah solusi dan risiko gagal bayar di Shopee, termasuk Shopee Paylater atau Shopee Pinjam. Nah, beberapa informasi menyebutkan bahwa Shopee ini akan melakukan penagihan DC lapangannya datang ke rumah bagi nasabah yang gagal bayar, yang artinya akan menagih ke rumah-rumah masing-masing nasabah yang galbay ini. Nah, di sini saya merujuk pada petugas lapangan ya, yang datang untuk menagih ke rumah nasabah yang berhutang. Namun, seringkali ini istilah ini sering disalahartikan, mungkin penagihannya sama tim kuasa hukum dan sebagainya, ataupun istilah yang lainnya. Terus timbul pertanyaannya, apakah tahun ini, tahun 2024 ini, apakah DC Shopee benar-benar menggalakkan DC lapangannya itu akan datang ke rumah atau akan semakin banyak nih DC lapangannya. Nah, jadi gini teman-teman ya. Nah, buat kalian yang sedang menggunakan pinjol atau sedang gagal bayar pinjol, kita ini perlu bijak dalam memilah informasi yang sengaja dibuat untuk menakut-takuti atau hanya untuk membuat kita penasaran. Hal-hal seperti berita dan tutorial kadang-kadang dibuat untuk menarik perhatian orang yang mengalami masalah pembayaran terkait terlambat pembayaran di Shopee Paylater atau S-Pinjam. Namun, yang perlu diingat adalah gagal bayar atau telat bayar di Shopee Paylater atau S-Pinjam bukanlah sesuatu yang seharusnya membuat kita takut atau terpuruk. Sebaliknya, kita perlu menyadari bahwa ada solusi untuk mengatasi masalah ini dan tidak membiarkan hal tersebut mengganggu kesejahteraan hidup kalian yang sedang gagal bayar di aplikasi Shopee Pinjam itu atau Shopee Paylaternya. Nah, jadi sekali lagi, terkait masalah DC lapangan yang datang ke rumah atau tidak, kalian tuh tidak perlu takut. Mulai Januari 2004, apakah akan ada penagihan yang lebih intens dengan datangnya langsung ke rumah kita? Kita tidak akan pernah tahu ya teman-teman ya. Namun kemungkinan ya, sepertinya tidak mungkin. Karena biaya dan pengeluarannya untuk mempertahankan DC lapangan yang luas dan tersebar itu sangat besar. Hal ini tentu harus dipertimbangkan oleh setiap perusahaan pinjolnya atau pinjaman online-nya. Nah, kita tahu bahwa Shopee ini sebagai perusahaan e-commerce yang memiliki proses bisnis utama yang tidak berfokus pada pinjaman doang. Nah, berbeda dengan perusahaan seperti Akulaku atau Kredivo yang inti bisnisnya adalah pinjaman dan pendanaan. Nah, oleh karena itu, perusahaan semacam itu seharusnya memiliki jaringan penagihan yang luas, karena itulah inti bisnis mereka. Jadi, meskipun Shopee adalah perusahaan besar, itu tidak berarti mereka secara otomatis akan mengeluarkan dana besar untuk masalah penagihan seperti itu. Sampai saat ini, proses penagihan yang sering kali terjadi di lapangan umumnya terbatas pada daerah tertentu kan, seperti mungkin Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sekitarnya. Nah, informasi terbaru yang saya terima menyatakan bahwa penagihan di lapangan atau di lapangan Shopee hanya terfokus di beberapa wilayah saja. Walaupun di sini ada, tapi hanya terfokus di beberapa titik wilayah saja. Jadi tidak perlu khawatir karena ancaman-ancaman seperti tim lapangan yang datang ke rumah itu memang selalu ada. Namun kenyataannya seringkali terbatas pada beberapa wilayah tertentu. Cuman kita harus sadari ya bahwa mereka itu berupaya sekeras-kerasnya agar teman-teman bisa membayar hutangnya. Nah, ini adalah poin utama mereka. Mereka itu pihak pinjolnya. Jadi tidak perlu khawatir ya dan ragu atau takut terkait masalah gagal bayar seperti ini. Jadi teman-teman ingat ya untuk tetap tenang dan mempertahankan ketenangan hati kalian. Nah, pemikiran kita akan menentukan bagaimana kita menghadapi semua ini. Jadi jangan biarkan masalah gagal bayar membuat kita jadi stres atau mengambil tindakan yang akan merugikan diri kita sendiri. Jadi ingatlah teman-teman untuk pasrah dan ikhlas. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tuh terus berdoa aja karena masalah ini insya Allah akan segera terselesaikan. Buat kalian yang sedang gagal bayar Shopee Pinjam atau Shopee Paylater, tetap tenang aja. Bagi yang beragama Islam, tingkatkan ibadah seperti sholat tahajud, sholat duha, dan amalan-amalan lainnya yang mungkin rezekinya sedang terkendala saat ini bisa diperlancarkan di kemudian hari. Dan kita semua bisa melunasi hutang-hutang pinjaman online tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi buat teman-teman di tahun 2024 ini tetap semangat dan jangan sampai menyerah ya. Tidak perlu panik atau takut, baik bagi yang telah lama telat maupun yang baru saja telat. Tetap percayalah bahwa semua ini adalah urusan perdata ya. Urusan hutang adalah urusan perdata dan aturannya yang berlaku akan menjelaskan risiko-risiko yang langkah yang harus diambil dalam tindakan menghadapinya. Sebenarnya semuanya sudah lengkap ya. Teman-teman tidak perlu khawatir atau memikirkan berbagai skenario yang disusun oleh DC-DC pinjol. Ingatlah ya, DC yang datang ke rumah juga tunduk pada aturan tertentu. Mereka harus membawa dokumen atau sertifikat ID card sesuai dengan peraturan dari OJK saat datang ke rumah. Penting
penting untuk diketahui bahwa mereka tidak berhak untuk merampas uang atau menyita barang milik teman-teman saat datang ke rumah kalian. Semua itu sudah diatur ya sama peraturan. Jadi kalian tenang aja. Jadi jika teman-teman merasa bahwa ada pelanggaran aturan, rekam aja kejadiannya, terus viralin aja, nggak jadi masalah, terus lapor ke OJK. Insya Allah masalah ini akan segera terselesaikan. Nah, jadi teman-teman tuh berhak mendapatkan perlakuan yang adil, bahwa jika saat ini belum mampu membayar, ingatlah, tidak pantas diperlakukan secara semena-mena oleh si pinjol. Aturan dan risikonya sudah ada, dan itu bukan berarti teman-teman yang mengalami gagal bayar itu hina, ya bukan ya. Ini adalah situasi yang sulit yang sedang dihadapi oleh teman-teman. Dan meskipun belum bisa membayar, teman-teman tetap pantas diperlakukan dengan hormat. Tetap semangat buat kalian sedang gagal bayar di Shopee. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.